Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami. Ketika Engkau melihat kami lapar, Engkau memberi kami makan. Ketika Engkau melihat kami haus, Engkau memberi kami air. Ketika kami sedang sakit, Engkau datang melawat kami. Ini semua karena Engkau amat mengasihi kami. Bapa, kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman kebenaran yang akan diwartakan ini, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 14, ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mempunyai kuasa dalam pengajaran, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Diceritakan oleh penginjil Matius bahwa Yesus menyingkir dari tempat keramaian ke tempat yang sunyi. Akan tetapi orang banyak mengetahui tempat di mana Yesus pergi, sehingga mereka mengikuti Yesus. Dan pada saat mereka bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menolak mereka. Walaupun awal-awalnya Yesus ingin menyingkir dari mereka untuk beristirahat. Tetapi ketika ia melihat mereka, ia berbelas kasih kepada mereka. Ia menyembuhkan yang sakit. Kemudian, karena hari sudah sore, para murid berkata kepada Yesus, "Suruh orang-orang ini pergi, supaya mereka bisa mencari makan di desa-desa terdekat di sini." Tapi Yesus katakan kepada para murid, "Berilah mereka makan." Lalu para murid katakan,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan yaitu ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Kadang orang berpikir, saya ini belum berkelimpahan berkat, sehingga saya belum membagi apa yang saya punya kepada orang lain. Tidaklah demikian. Apapun yang Anda miliki, mesti Anda bagikan kepada sesama. Ataupun kalau Anda memiliki sedikit saja barang, Anda diharapkan untuk memberi dari kekurangan itu kepada sesama dengan tulus ikhlas. Ketika Anda mampu melakukan itu karena Anda berbelas kasih kepada orang, sesungguhnya Anda telah menjadi murid Yesus yang luar biasa. Kita sebagai murid-murid Yesus mesti mencontohi teladan hidup Yesus, berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yang lapar mesti kita beri mereka makan, baik makanan rohani maupun makanan jasmani. Demikian juga yang haus, mesti kita memberi air kepada mereka. Yang sakit mesti kita doakan mereka. Bahkan bila kita mempunyai kelebihan uang misalnya, kita membantu membeli obat kepada mereka. Inilah cara-cara yang mesti kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Sebagai murid kita mesti mencontohi teladan hidup Yesus di dalam kehidupan harian kita. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari telah melakukannya. Semoga kita meningkatkan sikap baik kita ini kepada sesama, sehingga kita menghasilkan buah kebaikan yang berlimpah-limpah kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga Anda dan saya berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam keluarga kita, suami berbelas kasih kepada istri, istri berbelas kasih kepada suami. Suami istri atau disebut orang tua berbelas kasih kepada anak-anak. Dan sebagai satu keluarga bati, hendaklah berbelas kasih kepada tetangga-tetangga, kepada orang yang hidup bersama. Maka kita akan mampu mencontohi teladan Yesus dalam hidup ini, menolong orang secara tulus, karena kita sesungguhnya telah menerima berkat-berkat dari Tuhan juga secara gratis, dan Tuhan memberi kepada kita juga secara tulus. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh dahsyat. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima, dan juga membagi-bagi berkat-berkat itu kepada sesama kami, supaya sesama kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan-Mu melalui kehadiran kami. Semoga dari hari ke hari kami mampu melaksanakan firman-Mu ini, yaitu berbelas kasih kepada orang yang amat mengharapkan bantuan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepada-Mu, urapilah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus agar mampu berbelas kasih kepada sesama. Juga kami mohon kepada-Mu, urapilah umat-Mu dengan Roh Kudus, agar mereka juga saling mengasihi
saling memperhatikan sebagai tanda bahwa kami semua mau menjadi murid-Mu yang luar biasa, yang mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.